karakter generasi muda, yaitu dengan adanya pendidikan, generasi muda dapat bisa lebih mengetahui kesopanan, kedisiplinan, dan juga memahami pengetahuan agama itu lebih, yang dimana adanya hal tersebut bisa membangun bangsa itu memiliki karakter yang kuat, karena kunci dari kesuksesan dari negara tersebut yaitu generasinya yang lebih paham terkait dengan pendidikan. Kemudian pendidikan itu merupakan salah satu tolak ukur dari kemajuan suatu bangsa. Kalau di konteksnya itu lagi pendidikan dapat bisa mempercepat menggapai cita-cita. Oke, mungkin kalau teman-teman tahu kalau Indonesia akan mencapai era emasnya itu kan di tahun 2045. Maka dari sini kan sebenarnya dari segi pendidikan itu kan mulai ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat sistem zonasi itu di sekolah itu adalah untuk menghilangkan spekulasi tentang sekolah yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau kita pikir lagi, sebenarnya sekolah-sekolah yang terbaik nantinya itu biar yang pintar itu nggak masuk sekolah itu aja. Maksudnya itu gitu, adanya zonasi itu. Nah, jadi anak-anak yang memiliki kelebihan secara pikiran atau kepintarannya lah, itu biasanya tuh disebar ke sekolah-sekolah itu. Itu tujuannya tuh begitu. Lalu sebenarnya kalau kita lihat juga dari latar belakang pendidikan juga masih banyak yang kurang. Tentunya dari tenaga pengajar yang masih banyaknya honorer mulai dari SD maupun sampai SMA sederajat, itu menjadi sebuah tantangan yang menurut saya itu nggak kunjung selesai kalau kita lihat seperti saat ini. Cuma kalau kita jalan-jalan deh ke luar negeri, itu sebenarnya guru itu adalah guru itu adalah orang pertama kali yang mengajarkan pikiran kita itu lebih luas. Nah, kalau kita ambil dari negara-negara Malaysia lah, itu guru-guru itu gaji guru itu lebih mahal sebenarnya daripada gaji guru yang ada di Indonesia. Makanya untuk menjawab hal-hal tersebut kan itu perlunya ada pemerataan pendidikan sebenarnya. Nah, balik lagi, itu adanya pemerataan pendidikan itu sebenarnya juga dari siswanya juga sebenarnya. Itu siswanya tuh mau belajar enggak? Selain dari itu kan dukungan dari orang tua itu juga sangat perlu dibutuhkan. Kalau kita mohon maaf ya, kita anak hukum. Jadi kalau kita belajar di hukum itu anak itu berhak mendapatkan pendidikannya itu selama 12 tahun. Nah, setelah itu tapi anak itu diberikan haknya, baik pendidikan, baik apapun itu, hal-hal yang dibutuhkan itu sebenarnya sampai usia dewasa. Itu sekitar umur 18 tahun. 18 atau 19 tahun. Itu sebenarnya kewajiban orang tua untuk memberikan kebutuhan anaknya itu sebenarnya sampai rentan 20 tahun ke bawah. Nah, untuk 20 tahun ke atas itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Cuma kalau haknya anak itu sebaiknya tetap dipenuhi. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan terutama teman-teman. Bisa lulus tanpa skripsi. Jurnal ini kan juga nggak bisa dibilang main-main juga, dan nggak bisa juga kopas-kopas, karena di situ ada kualifikasi dan ada penyeleksiannya sendiri dari web tersebut. Jadi kita ingin menampilkan video terkait dengan kampus.